Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5 bertukar atau membayar. Kita akan bahas bagian pertama yang ada di halaman 103 sampai dengan 108. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai membahas bab 5 bertukar atau membayar. Nah, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab 5 ini, kalian diharapkan dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya, kemudian mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang, dan memahami dan menulis teks prosedur. Nah, kita siap-siap belajar dulu ya. Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 5 ini. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan, kita lihat di sini. Nah, ini ada sebuah keluarga yang sedang menjelaskan uang sepertinya ya. Kalau ini seperti celengan nih, ya mungkin adik-adik juga pernah lihat. Ini adalah celengan berbentuk ayam. Ya, mungkin adik-adik pernah lihat. Terus ada juga ini celengan yang berbentuk rumah. Ya, nah terus di sini lihat di meja juga ada uang ya, pecahan semua yang ada di Indonesia. Ya, mungkin adik-adik juga pernah lihat ini ada pecahan merah biasanya 100.000. Lalu yang warna biru ini biasanya ada 50.000 ya, dan lain-lain. Ada uang pecahannya juga. Nah, sekarang kita lihat. Apakah kalian pernah melihat semua uang di Indonesia seperti yang ada di atas meja? Nah, pernah atau enggak nanti tinggal dijawab di sini ya. Tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di gambar? Nah, ini nih. Ini adalah celengan. Ya. Nah, kalau kegunaannya adalah untuk menabung, ya. Menabung. Kemudian menurut kalian apa gunanya uang? Nah, pastinya kalau adik-adik biasanya mungkin pakai uang untuk jajan. Ya, untuk jajan di warung. Nah, jadi uang itu adalah untuk alat pembayaran adik-adik. Ya, alat pembayaran. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan ke yang selanjutnya. Nah, membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa? Secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu jawablah pertanyaan di bawahnya. Judulnya adalah ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Ya. Kemudian mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Nah, kemudian sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkannya dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Kemudian, namun tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ya. Kemudian Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Lalu hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Nah, jadi mereka sebenarnya bisa saling bertukar, tapi masing-masing dari mereka menginginkan hal yang lain. Nah, kita coba lihat selanjutnya ya. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Seiring waktu lama untuk
mendapatkan barang yang mereka inginkan atau malah mereka tidak mendapatkan sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali penukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran, mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya karena tikus adalah hewan yang paling kecil di cerita ini ya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayaran wortel, uang kayu bergambar tomat sebagai pembayaran tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukar uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tapi dia hanya memerlukan 2 wortel saja. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu dia jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran yang berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menulis angka pada uang tersebut. 1, 2, 3, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membawa uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan 1, 2, dan 5. Semua senang, tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Jadi ada kembaliannya ya. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, ini dia ceritanya ya adik-adik. Cerita ini ditulis oleh Eva Nukman. Nah, pembelajaran kita selesai dulu sampai di sini. Bagian kedua nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya, di video pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.